Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah, penyakit khususnya corona. Amin ya. Karena itu yang penting, selamat dulu, sehat dulu ya. Yang kedua, semoga kita selalu diberikan rahmat, karunia dan rezeki yang berkah dan berkelanjutan. Amin ya. Baik, Bapak Ibu, tujuan kita di sini untuk diantaranya yaitu untuk sosialisasi tentang One Teacher, One Innovation. Nah, di sini kami sampaikan bahwa pada Hari Guru Desember tahun lalu, Bapak Gubernur sudah melaunching program yang namanya One Teacher, One Innovation, satu guru, satu inovasi. Bisa di next. Dasar hukum kita ada 9 diantaranya. Yang poin utamanya ada di peraturan-peraturan tentang inovasi. Ada Permendagri tentang inovasi, dan ada juga peraturan tentang angka kredit. Kita mencoba mengkombinasikan antara angka kredit dengan inovasi. Next. Nah, di sini karya inovatif, Bapak Ibu, yaitu hasil pengembangan sains, teknologi, atau seni. Nah, di sini ada semua. Saya lihat 3 tadi. Mulai dari teknologi, ada apa tadi? Motor minicar, traktor ya. Roda, amuk, apa tadi? Namanya keren. Kemudian ada kulinernya, rencana lele, ada lagunya, ada seninya juga. Nah, itu adalah karya inovatif. Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah mencoba, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita tindak lanjuti. Berdasarkan peraturan, kita ada Permenpan tentang angka kredit, khusus yang 14 PNS, P3K belum ya, bahwa angka kredit itu terdiri dari 3 poin. Yang kita ambil adalah pengembangan keprofesian berlanjut. Di sini terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Karya inovatif itu sendiri bisa menambahkan, menemukan, memodifikasi apa yang sudah ada, teknologi, alat, atau metode. Baik dalam bidang pendidikan maupun di luar lingkup pendidikan. Intinya, apa yang bisa kita jadikan terobosan untuk kemanfaatan bersama. Lebih bagus kalau bisa berdampak ekonomi. Nah, itu yang kita coba linkkan antara karya inovatif yang menjadi tupoksi dari setiap guru, khususnya PNS, karena kinerjanya adalah berdasarkan angka kredit. Angka kredit diantaranya ada karya inovatif. Bagaimana dengan yang non-PNS? Non-PNS tentunya juga diharapkan dapat berinovasi. Karena kedepannya juga ada penilaian kinerja untuk PNS yang sudah kami coba melalui insentif, juga ada penilaian kinerja. Mungkin kedepannya akan ada reward and punishment juga berdasarkan kinerja. Bagaimana instrumen dan metodenya, tentu kita akan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di sini, next, di bagian kendala karya ilmiah, seorang guru yang profesional, baik itu PNS maupun non-PNS, secara teori seperti ini, memang harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, kemampuan komunikasi, jiwa kreatif dan produktif, etos kerja, dan komitmen tinggi terhadap profesinya. Melakukan continuous improvement, pengembangan diri secara terus-menerus. Nah, harus mendokumentasikan inovasi, kreativitas yang dilakukan sehingga dapat dijadikan acuan dalam bentuk karya ilmiah yang terstruktur, sehingga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Sebagian dari kita memang mampu berinovasi, bisa membuat alat, membuat ide-ide, menciptakan gagasan dan mengeksekusinya, namun terkadang kita lalai dalam hal pendokumentasian.
pendokumentasian. Misalnya nanti ketika sudah menjadi mini traktor, jangan sampai didahului yang lain untuk hak patennya. Jadi kita pendokumentasiannya sebagaimana seharusnya kita ajukan ke Balitbangda atau kita ajukan ke tempat-tempat di mana seharusnya, sehingga hak paten itu melekat di kita. Kalau memang belum ada di daerah lain. Nah, kesulitan-kesulitan terhadap karya ilmiah itu berawal dari internal dan eksternal. Kalau di internal kita lihat ada dari segi motivasi, waktu, teknik penulisan, pengumpulan data, dan gagap teknologi. Faktor eksternalnya, ketersediaan referensi, meskipun ada internet, ada YouTube, ada Google, namun kadang-kadang kita tidak terpikir untuk menjelajahi ide-ide yang pernah kita pikirkan. Kemudian dari karya ilmiah ini juga khususnya untuk PNS ketika mau angka kredit itu maraknya jasa penulisan karya ilmiah, biro jasa. MGMP yang kurang berfungsi dan sosialisasi dari dinas maupun lembaga-lembaga sekolah masih kurang. Itu kendala-kendala kita di karya ilmiah. Nah, next. Terkait masalah jasa pembuatan karya tulis, itu saya merahkan. Ini sudah menjadi isu bahwa guru yang bersusah payah membuat karya tulis kalah dengan guru yang menggunakan jasa penulisan karya tulis. Dan terkadang guru-guru yang menggunakan budaya instan dan titip lebih cepat naik pangkatnya, lebih cepat promosinya daripada guru yang betul-betul mendedikasikan waktunya untuk mengajar. Ini sudah menjadi anekdot. Pak Kadis, Pak Dr. Andes Haji Riza Fahlevi MM pernah berbicara bahwa ketika guru itu sibuk terhadap urusan administrasinya, betul-betul diteliti semua dokumen-dokumennya, waktu yang digunakan untuk berinovasi, waktu yang digunakan untuk mengajar, mendidik di kelas, menjadi berkurang. Sementara kebalikannya, ketika guru-guru sibuk dengan tupoksinya, yaitu mengajar, mendidik, berinovasi, praktek segala macam, dia abai terhadap dokumen-dokumen pribadinya, abai terhadap angka kreditnya, justru terhambat dan lama naik pangkat. Bahasa singkatnya, guru yang malas mengajar, tapi administrasinya tertib, itu lebih cepat naik pangkat daripada guru yang rajin mengajar, tapi lalai terhadap administrasinya. Nah, disitulah satu dilema. Inginnya kami bahwa guru-guru jangan sampai disibukkan dengan hal-hal administratif. Itu sudah menjadi prinsip seharusnya. Namun kenyataan yang ada, regulasi di negara kita masih mengharuskan adanya dokumen-dokumen administratif untuk pengukuran kinerja. Yang namanya angka kredit harus menyiapkan tadi salah satunya mulai dari pengembangan diri, PI, KI, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terjadilah jasa pembuatan karya tulis, instan, cepat selesai. Mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi dengan cara BIMTEK, sosialisasi, bimbingan, maupun MONEF yang akan kita lakukan. Khususnya untuk guru-guru yang PNS. Next. Kita sekarang masuk ke inovasi. Ini tidak banyak slide-nya. Di inovasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan. Penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru. Artinya ilmu pengetahuannya bisa ilmu yang lama, tapi menggunakan metode baru, menggunakan cara baru, atau bahasanya Pak Awaludin dulu pernah saya disampaikan sistem ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Itu adalah inovasi. Nah, sementara dari Balitbangda mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa inovasi daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita ini SMK, SMA, dan SLB
ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kita bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu OPD, Organisasi Perangkat Daerah di bawah Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Sehingga inovasi yang kita buat akan sangat berkontribusi terhadap rating atau grade Sumatera Selatan sebagai provinsi dalam memperoleh rewards, dalam memperoleh poin dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, disitulah kita akan mencoba mengkombinasikan apa tugas tupoksi sebagai guru melalui peraturan Menteri Pendidikan dengan apa yang menjadi target dari Gubernur, Bapak Gubernur melalui inovasi daerah atau Innovative Government Awards. Nah, dua hal yang kita sekali jalan bisa menuju ke dua hasil yang berbeda. Itu harapan kami. Nah, prinsip inovasi daerah sendiri, ini teori, bisa di next, yaitu peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, kualitas, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Nah, pada saat launching bersama Bapak Gubernur, kami sudah menyampaikan ke Pak Kadis dan para pejabat yang lain, khususnya kepala bidang, target kita di 2021 ini adalah 1.000 inovasi. 1.000 inovasi yang ada dari sekolah-sekolah di Sumatera Selatan. Kita lihat tahun lalu kita berhasil mengumpulkan 430 inovasi. Nah, dengan adanya tambahan ini dari 430 yang sudah ada, kita hanya menambahkan setengahnya lagi, sehingga kita bisa mengajukan 1.000 inovasi untuk Innovative Government Award tahun ini. Itu target. Bagaimana realisasinya tentu dikembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami di Dinas akan membuat metode bagaimana agar 1.000 inovasi ini terpenuhi, salah satunya melalui aplikasi yang nantinya sudah kami siapkan. Setiap guru itu ada 4 zona. Zona merah, zona kuning, zona hijau, dan zona biru. Itu seluruh status, baik itu PNS maupun non-PNS. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Pak Sabto tadi, bahwa kita harus berinovasi. Zona merah adalah Bapak Ibu guru yang betul-betul tidak punya ide, tidak terpikir apapun untuk berinovasi, termasuk hal-hal yang sederhana. Kami kelompokkan nanti zona merah, nanti Bapak Ibu akan login. Kalau yang PNS login berdasarkan NIP, yang non-PNS login berdasarkan NIK. Jadi kami sudah punya data dapodik Bapak Ibu, seluruhnya kami sudah dapat dari Pak Wantoro, kami jadikan database di aplikasi kami untuk login. Setelah login, nanti kita akan input apa ide kita, sekedar ide aja dulu. Saya punya ide nih untuk di lingkungan sekolah, untuk pembelajaran, atau untuk di lingkungan masyarakat. Boleh. Walaupun tidak bisa merealisasikannya karena kendala dana, kendala keterbatasan fasilitas, alat, dan sebagainya macam, atau kendala-kendala lainnya. Yang penting ide itu sudah ada, maka kita akan keluar ke zona merah, dari zona merah menuju zona kuning. Zona kuning kita sudah punya ide, tapi tidak bisa merealisasikannya. Nah, peningkatan status ketika kita bisa merealisasikannya, nanti akan berubah di aplikasi itu, zonanya menjadi kita zona hijau, yaitu ketika ide ini sudah bisa kita realisasikan. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa ide-ide ini tidak harus yang kompleks, tidak harus membuat alat yang menghabiskan puluhan juta. Bisa semacam gerakan, metode, atau bisa inovasi-inovasi sederhana. Nah, karena berbeda prinsip antara Balitbangda dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Pendidikan maupun khususnya SMK ini Ibu Mondi, Ibu Kabid, ingin inovasi itu termasuk Pak Gubernur, inovasi yang betul-betul tidak inovasi yang ecek-ecek lah, inovasi yang betul-betul berkualitas, kemudian ruang lingkupnya juga sudah besar, sudah luas, dan bisa dijadikan ajang perlombaan sampai ke tingkat nasional. Seperti yang kita dengar tahun lalu ada ambulan motor, nah, seperti itu. Atau ada minicar, atau ada teknologi penjernihan air, atau booster sinyal kemarin. Nah, itu inovasi-inovasi yang
menggugah, tidak hanya sekedar inovasi yang kecil-kecil. Namun Balitbangda berbeda prinsip. Balitbangda apapun itu inovasinya, yang penting sebanyak-banyaknya dulu. Dan kami coba mengkombinasikan antara Balitbangda dengan bidang SMK ini, karena kami kasih PTK SMK ada di tengah-tengahnya. Oke, kita gabungkan. Silahkan berinovasi sebanyak-banyaknya, tapi tetap kita akan majukan sesuai dengan kualitas. Jadi nanti ada scoring, ada grade, ada reward terhadap inovasi-inovasi yang memang perlu untuk kita angkat sampai tingkat nasional. Kalau perlu internasional. Karena sudah ada beberapa yang berangkat juga sampai ke Malaysia, ke Vietnam, ke Turki untuk mempromosikan inovasi-inovasinya. Kemudian inovasi daerah, next di situ mengandung pembaharuan. Jadi apa yang sudah ada kita perbaharui lagi. Misalnya sekarang mini traktor ini sudah bisa starter. Mungkin ke depannya kita inovasi menjadi otomatis pencet kayak mobil-mobil zaman sekarang. Atau kita combine dengan Android, atau kita ada perubahan dari fungsinya hanya membajak menjadi di depan, bisa membabat juga. Nah, itu adalah contoh dari inovasi yang alat. Inovasi yang metode, misalnya bank sampah misalnya dari sampah-sampah yang ada, kita bikin metode supaya peserta didik atau siswa itu mau dengan inisiatifnya mengumpulkan sampah, memisahkan sampah yang bisa didaur dengan yang tidak, kita tukar, entah itu dengan poin, entah itu dengan nilai ekonomi, atau dengan apa. Misalnya dengan tabungan, dengan apa gitu, sehingga bisa berdampak ekonomi, juga bisa untuk mengurangi sampah. Penggunaan apa yang bisa dibatasi seperti online ini, online sistem, kita ujian online, mengurangi kertas. Apa yang berbeda dari online sistem seperti biasanya? Mungkin langsung terhubung ke orang tua hasilnya, mungkin kita bisa langsung memprediksi untuk yang siswa-siswa perlu remedi dan perlu pendekatan khusus. Mungkin kita bisa tambahkan tools untuk tidak sekedar menilai kompetensi akademik, tapi menilai kecerdasan emosi mungkin. Ada tes online untuk psikotesnya bisa jadi, ditambah dengan sedikit tatap muka untuk memverifikasi, dan kita ke depannya mampu menghasilkan siswa-siswa yang tidak hanya pinter tapi juga berakhlak. Itu tujuannya. Bisa jadi online itu dikembangkan ke arah situ. Nah, itu contoh dari inovasi. Memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Jadi manfaat bagi daerah juga berdampak ekonomi. Kita bisa kerjasama dengan Balitbangda untuk inkubasi, untuk pemasaran, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa diakomodir untuk memperluas ruang lingkupnya. Tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat terbebani, tapi masyarakat dimudahkan. Kalaupun ada biaya, sesuai dengan apa yang diperoleh. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, ya SMK atau SMA adalah urusan dari pemerintah provinsi. Dapat direplikasi, dapat dicontoh oleh yang lain. Next, di sini adalah contoh proposal. Proposal ini minimal ada seperti ini. Tahun lalu kita sudah ngajukan ya inovasi. Siapa yang membuat dokumennya? Ada nggak dari sekolah ini? Harusnya ada ya. SMA 1 Belitang 3 ada yang mengirim inovasi? SMK Negeri 1 Belitang 3? Oh, kursi drum itu ya. Ya, nah seperti itulah dokumen-dokumennya, Bu. Rancangannya pun next kita lihat di sini ada pengembangan dari proposalnya. Ada 16 poin, tapi yang poin wajibnya yang saya tebalkan saja. Yang lain-lainnya ini biasanya nanti diisi oleh Balitbangda. Kemudian next lagi, ini adalah contoh formatnya. Ini juga dulu sering kita rapat zoom-kan. Kita masih menggunakan draft yang lama, draft yang terbarunya nanti di bulan Juli akan di-launching oleh Kemendagri. Minimal kita mempersiapkan dulu dokumen-dokumen kita, inovasi-inovasi yang sudah ada, kita sesuaikan dengan format dari Balitbangda seperti ini. Next, ini adalah bagian dari indikatornya, ada 21 indikator. Mulai dari regulasi daerah, dukungan anggaran, dan seterusnya. Next. Yang keduanya 14, dan ini yang terakhirnya ada ke indikator terakhir. Nah, baik,
next lagi. Di sini kita di tahun 2020 kemarin, nilai indeks inovasi daerah Provinsi Sumsel sebesar 7.477 tahun 2019. Bisa dilihat di situ. Kemudian di tahun 2020 dari 7.000 meningkat menjadi 87.000. Peningkatannya ini 10 kali lipat lebih. Jadi seperti itu. Jadi peningkatan itu bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat poinnya, tapi dari 7.500 menjadi 90.000 kurang dikit. Jauh sekali peningkatannya. Adapun rincian 616 inovasi, itu sebagian besar adalah kontribusi Bapak Ibu di sekolah. Yang saya sampaikan tadi 400 kurang lebih. 400 itu dari satu dinas, yaitu Dinas Pendidikan. Sisanya dari mana? Dari 30-an dinas-dinas yang lain atau badan-badan yang lain. Kita ada sekitar 35 organisasi perangkat daerah. Setiap dinas hanya menyumbang inovasi, ada yang cuma 2, ada yang cuma 3. Kita yang paling banyak. 400, tidak tanggung-tanggung kita sumbang inovasi. Nah, meskipun ini yang agak disesalkan Pak Kadis dan para pejabat di sana, yang berangkat dan menerima penghargaannya bukan dari unsur Dinas Pendidikan, tapi dari Balitbangda. Ini yang menghadap ke Kementerian Pendidikan. Tapi bagi saya tidak masalah. Saya sampaikan ke Bu Kabid dan Pak Kadis. Instruksi Pak Kadis adalah kita harus bekerja seperti tuyul. Kita tidak perlu harus tampil di depan, menerima penghargaan, mengekspos, oh itu bisa menang Sumsel itu juara 2 nasional, juara 1-nya tetap dari Jawa Tengah kalau tidak salah. Karena kualitas inovasi mereka mungkin lebih bagus walaupun jumlahnya lebih dikit. Karena ini ada grade-nya setiap inovasi. Jadi tuyul itu bekerja nyata, duitnya dapat walaupun tidak kelihatan. Nah itu prinsipnya, bekerja tidak untuk mencari panggung, tidak untuk mengunjuk diri, dan tidak one man show, tidak harus, tapi bekerja tim yang kalaupun nanti harus muncul itu adalah memang karena prestasi, karena kinerja. Mudah-mudahan meskipun mutiara ada di dalam lumpur, tapi dia akan tetap berharga. Ketika nanti SMK Negeri 1 Belitang 3 ini berhasil BLUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah, mudah-mudahan itulah capaian tahapan tingkatan berikutnya yang akan membantu mensejahterakan Bapak Ibu. Saya kemarin ke Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, bersama dengan Kepala UPT laboratoriumnya, namanya Pak Indra, beserta Kasubagnya, untuk mengurus peraturan gubernur. Mereka mengurus peraturan gubernur tentang laboratorium, BLUD laboratorium, remunerasi. Saya mengurus tentang peraturan gubernur insentif. Kami bagi 2. Saya yang mengikuti mereka dulu dari pagi sampai jam 12, membahas tentang mereka, bahwa di sana mereka sudah BLUD. Dari 54 pegawainya di UPTD laboratorium itu, yang kerjaannya hanya meriksa-meriksa itu, bisa mensejahterakan puluhan karyawan honorernya. Mereka ada 54 karyawan atau pegawai. PNS-nya hanya 9. Sisanya adalah honor. Bukan hanya mensejahterakan yang honor, bahkan mereka bisa memberi tambahan lagi untuk PNS itu insentif. Dan mereka tidak bergantung terhadap APBD. Bisa mandiri. Itulah yang diinginkan oleh Bu Mondi, Pak Kadis, dan Pak Gubernur, serta Dirjen Vokasi di Kementerian, bahwa SMK ini harus menjadi BLUD, harus menjadi sebuah perusahaan. Kepala sekolah tidak hanya sekedar kepala sekolah yang normatif, tapi menjadi manajer. Berpikirnya harus seperti swasta, berpikir people dan berpikir profit. Jadi SDM tentu dipikirkan, fasilitas segala macam tentu dipikirkan, tapi yang penting adalah profit tadi. Supaya ketika nanti menjadi perusahaan BLUD, setelah ada peraturan gubernurnya itu menjadi otonomi.
penghasilan dari unit-unit produksinya. Laboratorium itu dia bagi jadi dua, 56 dan 44. 56 untuk operasional, entah itu beli alat segala macam ininya, 50% dari pendapatannya. 44%-nya dihabiskan untuk belanja pegawai. Honor, insentif, sampai tunjangan pensiun, sampai ini segala macamnya dialokasikan dari situ. Seandainya SMK bisa seperti itu, mudah-mudahan mengurangi kesenjangan antara yang honorer yang sangat banyak ini 81 kurang 14 ya dengan yang PNS atau ASN. Mudah-mudahan ke depannya masalah marketing, masalah pasar, kita kan punya 800 kakak, bukan hanya 800 orang murid ya. 800 kakak, satu murid itu kan satu keluarga. Dia punya bapak, dia punya ibu, dia punya saudara, dia punya mamang, punya bibi. Itu potensi pasar kita semua. Ketika nanti diintegrasikan melalui aplikasi atau melalui metode yang pas, termasuk lagu itu pun bisa kita monetize YouTube-nya, bisa jadi duit. Keripik lele kita bisa kemas, ada acara di bupati, acara pemerintahan kita bisa pasok, mini traktor kalau sudah jadi mungkin diproduksi lebih banyak lagi. Nah, itu potensi-potensi yang sangat luar biasa. Jadi kita harus berpikir ya, betul-betul berpikir, jangan hanya berpikir 1-2 bulan ke depan atau 1-2 tahun ke depan, berpikir jangka panjang bahwa mudah-mudahan ini menjadi bagian dari usaha kita yang saatnya ketika sudah diridhoi oleh Allah akan menjadi rezeki lagi buat kita. Amin, mudah-mudahan ke situ arahnya. Dan secara dokumentasi, kita juga mendokumentasikan melalui Balitbangda, tidak ada salahnya untuk mendukung Bapak Gubernur supaya menjadi gubernur terinovatif lagi. Bapak Gubernur kita terpilih menjadi gubernur terinovatif di tahun 2020. Kita beri aplaus dulu. Seperti itu ya. Oke, habis. Inilah yang bisa kami sampaikan. Selebihnya teori-teori ini bisa dilihat di link s.id tanya jawab inovasi, hasil inovasi yang sudah pernah dibuat. Bisa dilihat dokumentasinya 2020 itu ada di s.id. Oh, ini kurang s.id-nya. s.id / hasil kirim inovasi. Dan portal kami ada di gg.gg atau s.id bidang PTK. Ya. Mungkin itu terkait dengan inovasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.